Gue mau nanya, lo pernah nggak sih ngerasa udah ngelakuin segalanya buat cewek? Udah jadi cowok paling baik, paling perhatian, 2 kali 24 jam siap sedia, tapi ujung-ujungnya gitu-gitu aja, malah mungkin ditinggalin buat cowok yang lebih bad boy. Nyesek kan? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin agak gelap tapi super important. Kita bakal bedah 10 kelemahan atau lebih tepatnya 10 tombol psikologis cewek yang kalau lo ngerti cara kerjanya, lo nggak perlu lagi ngejar-ngejar. Instead, mereka yang bakal penasaran sama lo. Ingat ya, ini bukan buat jadi cowok manipulatif. This is about understanding the game, so you can play it with class. Ini adalah mindset upgrade selama 20 menit ke depan. Jadi siapin kopi lo, kita mulai dari yang pertama. Oke, yang pertama, the allure of touch. Gini bro, manusia itu makhluk fisik. Komunikasi kita itu 90% nonverbal. Cewek secara naluriah sangat peka sama sentuhan. Cowok yang clueless biasanya ada di dua ekstrim, antara kaku aya robot takut nyentuh atau malah agresif dan creepy. Cowok high value itu mainnya di tengah. Dia ngerti cara ngomong lewat sentuhan yang pas. Bukan megang yang aneh-aneh ya, tapi sentuhan simple yang nunjukin lo itu pede dan nyaman. Contoh, pas lagi jalan bareng, lo tuntun dia lewatin keramaian dengan sentuhan lembut di punggung bawahnya. Atau pas lagi ketawa bareng, lo sentuh lengannya sekilas. Simple kan? Sentuhan ini secara bawah sadar ngirim sinyal gue cowok, gue nyaman sama lo, dan gue bisa mimpin. Ini ngebangun koneksi dan ketertarikan secara primal. Tapi ingat, read the room, lihat responnya. Kalau dia kelihatan gak nyaman, ya mundur. Kuncinya adalah kalibrasi, bukan maksa. Nomor 2, ini yang paling sering bikin cowok nice guy gagal. The forbidden effect. Gini bro, sesuatu yang gampang didapat itu nilainya rendah. Sesuatu yang langka, nilainya tinggi. Berlaku buat barang mewah, berlaku juga buat manusia. Kalau lo 2 kali 24 jam ada buat dia, balas chat dalam 0,1 detik, selalu bisa diajak jalan kapanpun, lo itu bukan lagi cowok idaman, tapi minimarket 24 jam. Always open, but not special. Cewek secara naluriah tertarik sama cowok yang punya kehidupan sendiri. Punya misi, punya hobi, punya teman-teman. Lo nggak harus pura-pura sibuk, lo harus beneran sibuk ngurusin hidup lo. Ada kalanya lo balas chat lama karena emang lagi fokus kerja. Ada kalanya lo nolak ajakan jalan karena udah ada jadwal nge-gym atau nongkrong sama temen. Ini bukan main-mainin dia, ini nunjukin kalau dunia lo nggak berputar cuma buat dia. Dan itu super atraktif. Lanjut, nomor 3, misteri. Cewek suka sama cowok yang kayak buku bagus, bukan pamflet. Pamflet itu semua informasinya ada di depan, dibaca sekali langsung bosan. Buku bagus itu ada bab-babnya, ada plot twistnya, bikin penasaran buat terus ngebuka halaman selanjutnya. Jangan ceritain semua tentang diri lo di kencan pertama. Jangan oversharing. Biarin dia yang nanya, biarin dia yang kepo. Kasih jawaban yang cukup, tapi sisain sedikit ruang buat imajinasinya bekerja. Kalau dia nanya hobi lo, jangan cuma jawab main game. Coba jawab, gue lagi suka sesuatu yang ngelatih strategi dan kesabaran. Bikin dia nanya balik, apaan tuh? Ketidakpastian ini menciptakan ketegangan. Ketegangan inilah yang jadi bumbu utama dari ketertarikan. Hubungan yang terlalu aman, terlalu datar, dan terlalu bisa ditebak biasanya cepat basi. Oke, yang ini teknis tapi ngaruh banget. Suara lo. Suara itu cerminan dari kondisi batin lo. Cowok yang ngomongnya cepet, nadanya tinggi, dan banyak itu secara bawah sadar nunjukin kalau dia gugup dan gak pede. Cewek dari zaman purba terbiasa ngelihat cowok dengan suara rendah dan tempo bicara yang tenang sebagai pemimpin. Suara kayak gitu ngasih kesan calm, confident, and in control. Lu gak perlu maksain suara lu jadi kayak Morgan Freeman. Cukup latih 2 hal. Pertama, ngomong sedikit lebih pelan dari biasanya. Kasih jeda antar kalimat. Kedua, ambil napas dari perut bukan dari dada. Ini otomatis bikin suara lo jadi sedikit lebih berat dan berwibawa. Coba deh rekam suara lo sendiri pas lagi ngomong. Dengerin, apakah lo terdengar seperti orang yang yakin sama omongannya sendiri? Kalau belum, latihan. It's a game changer. Nomor 5, antisipasi. Ini nyambung sama poin jadi cowok langka. Manusia lebih menghargai sesuatu yang mereka tunggu-tunggu. Kalau lo langsung kasih semuanya di awal, the thrill is gone.
Ini berlaku di banyak hal. Jangan langsung ajak dia pacaran di minggu pertama kenal. Biarin proses PDKT itu jadi momen buat membangun antisipasi. Jangan langsung bales chatnya dengan paragraf panjang. Kadang, balasan singkat atau bahkan emoji aja udah cukup buat bikin dia mikir. Dalam interaksi, lo yang harus ngontrol ritmenya. Misalnya, pas lagi seru-serunya ngobrol di telepon, lo yang harus berani bilang, seru banget ngobrolnya, tapi gue harus lanjut ngerjain sesuatu nih, we'll talk later ya. Nah, ini nunjukin kalau lo punya prioritas dan bikin dia jadi nunggu-nunggu obrolan selanjutnya. Lo ninggalin dia pas lagi di puncak, bukan pas udah di lembah. Nah, ini topik sensitif, cemburu. Disclaimer dulu ya, gue nggak nyuruh lo sengaja bikin cewek cemburu. Itu childish dan manipulatif. Yang gue maksud adalah, kecemburuan itu harus jadi efek samping dari tingginya nilai lo, bukan jadi strategi utama. Gimana maksudnya? Gini, cowok yang high value itu punya kehidupan sosial yang bagus. Dia punya temen cewek, dia dihormati di lingkungannya, dia bisa ngobrol asik sama siapa aja dengan santai dan sopan. Kalau gebetan lu lihat lo bisa dengan mudahnya ngobrol sama cewek lain, kasir, barista, teman kantor, dengan santai dan sopan, secara alami dia bakal ngerasa ada sedikit kayak kompetisi. Dia bakal mikir, oh ternyata dia bukan cowok aneh yang cuma bisa ngomong sama gue doang. Dia jadi sadar kalau lo itu komoditas yang juga diinginkan orang lain. Ini meningkatkan nilai lo di matanya, tanpa lo perlu pamer-pamerin chat dari cewek lain. See the difference? Nomor 7, tegangan atau tension. Ini adalah inti dari flirting. Tegangan itu adalah ruang antara iya dan tidak, antara bercanda dan serius. Contoh paling gampang, kontak mata. Pas lagi ngobrol, coba tahan kontak mata lo sedikit lebih lama dari biasanya sambil senyum tipis. Terus lo yang pertama kali mutusin kontak mata itu. Ini menciptakan momen jedak-jeduk yang bikin suasana jadi nggak biasa. Atau pakai humor yang sedikit menantang. Bukan menghina ya, tapi teasing. Kalau dia bilang, aku suka nonton drakor, jangan cuma jawab, oh sama dong. Coba bales, hati-hati, ntar standarnya ketinggian. Cowok kayak gue gini mana masuk kriteria? Nah, tegangan ini bikin interaksi jadi lebih hidup dan gak ngebosenin. Ini yang ngebedain antara ngobrol sama teman baik dan ngobrol sama calon pasangan. Nomor 8, imajinasi. Cowok sering bikin kesalahan dengan ngejelasin semuanya dengan detail, seolah cewek itu gak bisa mikir sendiri. Padahal, daya tarik terbesar itu seringkali terjadi di dalam kepala si cewek. Tugas lo bukan ngasih semua jawaban, tapi nanam benih kepertanyaan di otaknya. Biarin dia yang berimajinasi. Daripada lo bilang, nanti kalau kita pacaran, aku bakal ajak kamu ke Bali. Yang mana itu needy banget. Coba bilang sesuatu yang lebih abstrak. Gue penasaran, kira-kira petualangan kayak apa ya yang bakal seru kalau kita lakuin bareng? Lo nggak ngasih jawaban, lo ngasih ruang kosong buat dia isi sendiri. Ini jauh lebih powerful karena imajinasi dia bakal lebih liar dan lebih indah daripada skenario apapun yang bisa lo jelasin. Dan yang paling penting, ini adalah gabungan dari semuanya. Keseimbangan antara intensitas emosional dan rasa aman. Cewek nggak mau hubungan yang datar-datar aja. Mereka butuh drama atau roller coaster emosi dalam dosis kecil. Ini yang bikin mereka ngerasa hidup. Intensitas itu datang dari semua poin yang udah kita bahas. Dari misteri lo, dari ketidakpastian yang lo bangun, dari ketegangan yang lo bangun, itu bikin dia excited. Tapi di sisi lain, dia juga butuh rasa aman. Rasa aman itu datang dari jiwa pemimpin lo, dari prinsip lo yang kuat, dari fakta bahwa meskipun lo itu sulit dijangkau, tapi kalau dia bener-bener butuh, lo ada di sana. Lo itu kayak pelabuhan yang kokoh di tengah laut yang berbadai. Dia tahu dia bisa berpetualangan dengan aman karena pada akhirnya, dia bisa balik ke lo. Cowok yang bisa ngasih dua hal ini, tantangan sekaligus rasa aman, adalah cowok yang gak akan pernah bisa dilupain sama cewek manapun. Jadi itu dia 10 poinnya bro. Kalau lo perhatiin, semuanya itu bukan soal trik, tapi soal jadi cowok yang punya prinsip, punya kehidupan, dan punya kendali atas dirinya sendiri. Lo nggak berubah demi cewek, lo berubah demi diri lo sendiri. Dan cewek itu cuma bonus, efek samping dari betapa kerennya diri lo. Mulai sekarang, berhenti fokus ngejar kupu-kupu. Fokus bangun taman yang indah di dalam diri lo, dan kupu-kupu itu bakal datang sendiri. Trust me. Gimana menurut lo? Poin mana yang paling kena buat lo? Coba tulis di kolom komentar, kita diskusi di sana. Jangan lupa like kalau lo suka video ini dan subscribe biar kita terus bisa belajar bareng. Gue cabut dulu, stay valuable bro.